Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ananda kelas 7. Alhamdulillah. Oh iya, bukan bertemu kembali ya. Pertama kali berjumpa untuk pelajaran IPA ini dengan Bapak. Insya Allah hari ini Bapak akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia tuh ya kenapa kita bisa bergerak, kenapa kita bisa berjalan. Nah, itu kan ada sistem yang membangunnya, ada otot, ada tulang, ada sendi sehingga kita bisa bergerak. Nah, perlu Anda ketahui bahwa gerak pada makhluk hidup itu banyak ya makhluk hidup itu, ada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, gerak pada manusia sendiri itu disusun oleh beberapa sistem gerak. Seperti di sini ada tulang, kemudian susunan rangka tubuh manusia, susunannya seperti apa? Hubungan antar tulangnya, di sana ada sendi. Kemudian fungsi rangka pada manusia, rangkanya. Kita bentuk tubuh kita seperti ini, itu terbentuk akibat adanya rangka. Kemudian kita juga bisa berdiri, bisa berolahraga, bisa sepak bola, bisa lari-lari, itu karena ada otot. Kemudian dijelasin juga di sini ada fungsi otot bagi manusia. Kemudian nanti juga kita akan membahas gangguan dan kelainan rangka dan otot. Jadi bagaimana sih caranya kita agar tidak mengalami gangguan atau kelainan rangka dan otot, ini juga kita akan coba bahas. Nah, di sini gerak pada makhluk hidup itu dibedakan. Ini ada gerak pada tumbuhan, ada beberapa contoh seperti daun lamtoro mengantuk atau merunduk di sore hari. Kemudian bunga matahari pukul 4 mekar di sore hari. Jadi kalau kalian ingin melihat bunga matahari mekar, datanglah pada jam 4 sore. Pertumbuhan akar juga sama pertumbuhan tunas. Tunas itu ujung pohon. Ujung tumbuhan. Nah, mereka kenapa bisa bergerak? Adanya rangsangan, baik rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan maupun dari luar tumbuhan seperti cahaya, atau ada gerakan atau zat kimia. Afwan ya. Oke, kita lanjut. Gerak pada hewan. Nah, gerak pada hewan ini ada yang menggunakan rangka luar atau exoskeleton. Nah, contohnya jangkrik, bintang laut dan lain-lain. Nah, kenapa dibilang rangka luar? Karena rangka yang dimiliki itu biasanya dimiliki oleh hewan tingkat rendah. Ya, contohnya itu seperti bintang laut dan jangkrik. Jadi rangka mereka itu merupakan kulit yang mengalami pergeseran. Nah, jadi fungsinya sebagai pelindung tubuh. Jadi rangka luarnya, jadi kayak tulangnya itu ada di luar. Kan jangkrik kelihatan tuh gerigi-gerigi tulangnya itu kelihatan. Nah, mereka itu sebagai pelindung tubuh mereka. Nah, jadi kelihatan kuat. Nah, kemudian ada juga rangka dalam atau endoskeleton. Contohnya rusa, buaya, lele, katak, ikan, kelelawar. Nah, ini jadi kalau exoskeleton dia di hewan-hewan tingkat tinggi atau makhluk hidup tingkat tinggi yang mempunyai tubuh, biasanya rangkanya ada di dalam. Manusia juga endoskeleton. Kemudian exoskeleton dan endoskeleton atau gabungan, contohnya penyu dan kura-kura. Nah, penyu dan kura-kura kan punya cangkang yang di luar sebagai rangkanya, pelindung tubuh, dan juga ada rangka di dalamnya juga ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya insyaallah sampai sini. Nah, kemudian kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang dan otot. Kemudian juga ada sendi insyaallah yang menghubungkan antar tulang ya. Nanti. Nah, kemudian di sini tulang. Jadi tulang merupakan alat gerak pasif
ada aktif, ada pasif ya. Nah, karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi yang menggerakkan tulang ini otot. Kalau kalian pernah lihat rangka itu, rangka maksudnya buat pendidikan kan ada rangka buatan dari plastik. Nah, di situ kan seperti itu tulang kita itu. Nah, jadi tulang itu dibedakan ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, apa bedanya tulang rawan dan tulang keras? Ya tentu saja dari tingkat kekerasannya ya. Tulang keras lebih keras dibanding tulang rawan. Tapi coba kita bahas tulang rawan. Nah, matriks tulang rawan atau materi penyusun dari tulang rawan itu tersusun atas serat kolagen dan kondroitin yang membuat tulang rawan menjadi kuat dan kompleks. Ya, walaupun tidak lebih kuat dibanding tulang keras, tapi tulang rawan ini juga cukup kuat. Nah, kemudian di sini tulang rawan dibagi menjadi 3. Ada tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini memiliki matriks homogen. Homogen itu sama, ya, wujudnya sama, yang bersifat halus dan transparan. Homogen sama antar bagiannya. Kemudian terdapat pada batang tenggorokan. Nah, coba dilihat dirasakan batang tenggorokan. Ada cuping. Cuping itu ujung dari telinga yang tidak ada tulang. Nah, ada kan yang bagian yang ada tulang, masih ada tulang rawan. Nah, kemudian ada yang bagian yang gak ada tulangnya yang di bawah itu. Nah, itu namanya cuping yang tempat ada anting kalau buat wanita itu. Nah, itu cuping. Terus kemudian di hidung. Nah, hidung itu tulang hialin rawan. Jadi kalau misalkan kena pukul hidung di tulang hidung itu sangat rawan patah. Makanya itu harus dijaga misalkan kalau naik motor. Kemudian persendian antar tulang rusuk dan tulang dada, juga ada tulang rawan hialinnya. Kemudian ada tulang rawan elastis di sini. Nah, tulang rawan elastis ini memiliki matriks yang mengandung serat elastis bercabang-cabang sehingga bersifat lentur. Nah, terdapat pada epiglottis dan bagian luar telinga. Nah, jadi kalau yang di bawahnya cuping itu tulang hialin, lebih ada rawan elastis. Nah, itu yang atasnya, bagian atasnya ya, itu kelihatan elastis. Coba kalian maju mundurkan. Nah, kemudian ada tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan fibrosa ini memiliki matriks yang mengandung serat kolagen yang tidak teratur sehingga bersifat kurang lentur. Nah, contohnya itu pada antar tulang belakang kita, punggung ya. Nah, kemudian di sini ada tulang keras. Nah, tulang keras tulangnya lebih keras daripada tulang rawan. Nah, bagian luar dilapisi oleh periostem yang merupakan tempat melekatnya otot. Nah, kombinasi matriks kolagen dan mineral membuat tulang keras lebih keras daripada tulang rawan ya, seperti yang Bapak tadi sampaikan. Di dalam tulang keras terdapat sumsum kuning dan sumsum merah. Jadi kalau kalian nih makan ayam tuh kan, ada yang misalkan di bagian dadanya. Nah, itu atau di bagian jangan dadanya, di bagian paha ayamnya. Nah, itu kalau dibuka, kalian patahkan itu si tulang ayam itu akan terdapat lapisan seperti daging di tengah tulangnya. Nah, di situ terdapat sumsum, dinamanya sumsum kuning dan sumsum merah. Biasanya kalau di sapi sumsumnya itu kelihatan banyak sehingga banyak orang yang memasak sup sumsum. Nah, karena banyak kan, kalau tulang ayam itu kan kecil sehingga nggak ada mungkin ya yang jual tulang sumsum ayam ya. Kemudian sumsum kuning berfungsi sebagai tempat penimbunan lemak. Jadi yang kuning itu banyak lemaknya. Sedangkan sumsum merah itu berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah. Nah, berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras dibedakan menjadi 2. Sifat matriks penyusunnya, maksudnya susunan antar tulangnya. Nah, ada tulang kompak, tulang yang matriksnya itu bersifat padat, rapat. Jadi padat, rapat seperti seperti kayu lah. Kayu kan padat, rapat gitu kan. Misalnya lapisan luar tulang pipa. Nah, lapisan luar tulang pipa tuh ada di betis, ada di di betis. Nah, contohnya
Nah, contoh jadi tulang pipa itu tulangnya kayak pipa. Jadi ada lubangnya yang tadi ada sumsumnya di tengahnya. Nah, di bagian luarnya lapisan tulangnya itu keras. Nah, sehingga betis kita tuh tulangnya luarnya tuh keras, tapi dalamnya tuh ada sumsum tulang. Nah, di situ dan bagian luarnya itu tuh tersusun antar matrik yang kompleks. Kemudian ada tulang spons seperti namanya. Jadi dia tuh seperti spons berongga-rongga seperti itu. Nah, misalkan tulang pipih dan tulang pendek. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tulang keras. Nah, tulang keras berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, tulang pipa ini berbentuk tabung dan berongga seperti tadi yang Bapak jelasin contohnya di bagian betis. Contoh lain juga tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Kemudian tulang pipih di sini. Nah, tulang pipih bentuknya ya pipih sesuai namanya. Di tulang belikat, tulang rusuk kita, coba rusuk. Rusuk itu ada di dekat perut. Nah, itu rusuk dan tulang tengkorak kepala kita ya. Kemudian berbentuk silinder. Nah, silinder. Contohnya silinder itu kayak tabung yang memanjang. Nah, tabung. Nah, contohnya tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Nah, kita kan cenderung silinder. Tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kemudian ada tulang tak beraturan. Contohnya tulang wajah, tulang belakang kan bentuknya tak beraturan ya. Kalau yang lain kan bisa hampir sama ya bentuknya, ada silinder, berongga, pipa tadi dan tulang pipih. Nah, kemudian jadi susunan rangka tubuh manusia. Jadi kenapa kita bisa berdiri? Karena rangka kita tersusun dengan rapi. Jadi Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ada kepala, ada kaki, ada badan. Bayangkan kan kalau manusia nggak ada kepalanya kan ngeri kan? Nah, kita nggak bisa melihat. Nah, jadi sudah diciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Kita patut bersyukur terhadap ciptaan Allah ini. Nah, tulang-tulang tubuh membentuk sistem rangka. Sistem rangka ini menyusun kerangka tubuh. Rangka dibedakan menjadi dua. Ada rangka aksial atau sumbu tubuh, ada rangka apendikular. Ya. Kemudian rangka aksial itu apa sih? Rangka tubuh atau rangka badan. Jadi dia cenderung sebagai sumbu tubuh. Contohnya tengkorak, tulang belakang, dan dada dan rusuk. Kemudian kalau tulang apendikular itu adalah tulang rangka anggota gerak, jadi anggota tubuh ya. Kemudian di sini rangka aksial tadi seperti yang Bapak jelaskan, contohnya tulang tengkorak. Ini tengkorak kita ada banyak bagian-bagiannya, bisa Ananda nanti baca bagian tulang tengkorak ini. Nah, terdiri atas tulang tempurung, kepala, tulang wajah, dan telinga, dan bagian-bagiannya yang kecil itu. Kemudian tulang belakang juga berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis porsi gerakan. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Nah, kemudian tulang dada dan tulang rusuk juga ya. Nah, tulang dada dan tulang rusuk ini bersama-sama membentuk pelindung bagi paru-paru dan jantung. Jadi bayangkan kan kalau nggak ada tulang dada dan tulang rusuk, ini gerak kita nggak bakal beraturan gitu kan. Kalau nggak ada tulang penyangga kita nggak bisa berdiri. Nah, kemudian kalau nggak ada tulang tengkorak ya mati ya kita ya. Jadi tulang dada ini terdiri atas bagian hulu, badan, dan taju pedang. Nah, tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini mungkin agak sedikit banyak hal ya bagian-bagiannya, tapi Anda coba bisa mengetahui bagian-bagian penting dari tulang ya. Nah, kemudian ini ada rangka apendikular seperti yang tadi Bapak jelaskan. Jadi rangka apendikular ini adalah rangka gerak ya. Rangka gerak dalam tubuh manusia.
Nah, jadi rangka apendikular atas, nah tangan ya. Kemudian ada rangka apendikular bawah, kaki. Nah, jadi rangka apendikular atas itu terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Kemudian gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangkangan, kemudian dan 2 tulang belikat. Nah, tulang tangan terdiri dari 2 tulang lengan atas dan 2 tulang hasta. 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, dan 10 tulang telapak tangan dan 28 tulang jari tangan, 28 ya. Nah, kemudian kalau rangka apendikular bawah, dia terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 1 tulang kemaluan dan 2 tulang duduk. Nah, tulang kaki terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki dan 28 tulang jari kaki. Jadi sama ya, 28 dan 28. Coba Ananda hitung tulang jari di kedua sisi ada 28 enggak? Nah, kemudian hubungan antar tulang itu disebut persendian atau sendi. Sendi, kalau nggak ada sendi, antar tulang tidak terhubung ya. Nah, sendi ini dibedakan jadi 3, ada sendi mati. Jadi hubungan antar tulangnya itu dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya itu antar tulang tengkorak. Jadi antar tulang tengkorak kan nggak bisa digerakkan. Nah, kemudian sendi kaku, hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan gerakan secara terbatasnya. Contohnya ini ada sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang rusuk dan tulang dada. Ya. Kemudian sendi gerak, nah sendi yang dapat dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat digerakkan secara bebas. Nah, ada 3 ada 4. Ada sendi putar, sendi aksel, sendi pelana dan sendi peluru. Nah, untuk sendi gerak, nah biasanya ini sering muncul ya di dalam soal UN atau soal ujian sendi yang 4 ini ya. Tapi ya coba pelajari semuanya juga ya, harus bisa. Nah, kemudian sendi gerak ini tadi ada 4, sendi putar, sendi aksel, sendi pelana dan sendi peluru. Nah, contoh sendi putar itu sendi yang dapat memutar gerakannya ke 360 derajat. Contohnya antar tulang atlas dan tulang aksis. Kemudian sendi engsel seperti engsel naik turun. Nah, sendi pada lutut kita dan siku ya, naik turun kan. Kemudian sendi pelana, sendi tulang ibu jari, sendi antar tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Kemudian sendi peluru, sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas serta atas tulang paha dan gelang panggul. Nah, ini ya. Kemudian fungsi rangka manusia di sini ada memberi bentuk dan menegakkan tubuh seperti yang tadi disinggung. Kemudian melindungi organ tubuh yang bersifat lunak. Contohnya otak kita kan bersifat lunak. Kenapa tulang tengkorak itu sangat keras ya? Karena kan ada bagian yang penting di dalamnya, ada otak. Kemudian tulang rangka juga ada ada organ penting seperti paru-paru, jantung di dalamnya. Nah, sebagai alat gerak juga kan tulang. Kemudian rangka kita kemudian sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tadi kan di sumsum itu ada pembuatan sel darah ya. Nah, kemudian juga kan tadi rangka itu tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Nah, kalau rangka atau tulang tadi alat gerak pasif, kalau otot itu aktif karena ketika otak kita memerintahkan tubuh kita bergerak, sebetulnya itu mengkontraksi otot. Jadi otot kita yang menggerakkan tulang. Jadi tulang itu hanya pondasi untuk otot itu bisa menggerakkan atau bisa mengokohkan tubuh ini. Nah, otot ada 3 ya, otot polos, otot luris, otot jantung. Apa bedanya? Nah, otot polos ini berinti 1, nah inti selnya 1 seperti digambar, dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar. Nah, jadi bekerja secara tidak sadar, contohnya itu sistem
pencernaan atau sistem pernapasan. Kan kita bernapas secara nggak sadar. Kalau tidur kan kita bernapas nggak sadar juga kan. Nah, kemudian juga ada otot lurik. Nah, memiliki banyak inti di tepi berbentuk silindris, bekerja secara sadar, contohnya otot rangka tubuh. Jadi otot lurik ini digerakkan oleh otak. Jadi kita memerintahkan memukul pintu misalkan, atau menarik pintu, kita tarik pintu. Misalkan kita tutup pintu, kita tutup pintu. Nah, itu kan secara sadar. Beda seperti otot polos. Nah, kalau otot jantung berinti banyak, kemudian berbentuk serabut, lurik, bercabang, bekerja secara tidak sadar dan terletak di jantung. Dan otot jantung ini bekerja secara terus-menerus. Kalau bedanya otot polos kan, otot polos juga berjalan secara tidak sadar juga. Hanya saja kalau otot jantung bekerja secara terus-menerus gitu kan. Terus-menerus dan sampai meninggal ya. Baru otot jantung ini berhenti bergerak. Nah, kemudian sifat kerja otot di sini, sifat kerja otot ini ada yang namanya fleksi dan ekstensi. Jadi dia membengkokkan dan meluruskan pada sendi siku dan lutut. Kemudian ada abduksi dan abduksi, menjauhi badan dan mendekatkan badan pada sendi lengan atas dan sendi paha. Kemudian ada pronasi dan supinasi, menelungkup dan mengadahkan ketika membalikkan telapak tangan. Kemudian depresi dan elevasi, nah gerakan ke atas dan ke bawah saat gerakan kepala menunduk dan menengadah ya. Nah, kemudian fungsi otot bagi manusia, nah sebagai penyusun organ-organ tubuh, kemudian menstabilkan sendi, sebagai alat gerak aktif, menghasilkan panas. Bedakan ya, otot aktif, rangka atau tulang pasif ya. Oke. Nah, kemudian gangguan atau kelainan pada tulang. Jadi yang pertama ada skoliosis, tulang belakang bagian punggung bengkok ke kiri kanan. Nah, biasanya ini skoliosis, lordosis, kyptosis itu karena posisi duduk. Jadi kalau posisi duduk itu sebaiknya tegak, jangan, atau ganti-gantian posisi duduknya, jangan lama-lama, misalkan belajar miring terus ke kanan, miring ke kiri. Nah, atau terlalu ngadep meja, terlalu dekat meja, itu tidak baik. Sebaiknya agak sedikit tegak ya. Nah, tulang belakang bagian punggung bengkok ke depan. Kalau tadi bengkok ke kiri kanan, kalau lordosis bengkok ke depan, kyptosis tulang bagian punggung bengkok ke belakang. Nah, kalau fraktura, patah tulang, nah ini mungkin banyak kejadiannya karena kecelakaan. Kemudian osteoporosis, ini tulang rapuh biasanya pada lansia atau manusia lanjut usia ya. Kemudian ada rakitis, penyakit kekurangan vitamin D dan kalsium. Nah, kemudian ini normal, ini artritik, gangguan dan kelainan persendian. Nah, ini sendi normal, di sini sendi yang mengalami gangguan. Misalkan kayak kita olahraga terkilir, nah itu sebetulnya yang mengalami gangguan itu sendi, sehingga kita sakit kan, perlu dipijit misalkan. Nah, itu sendi kita yang bermasalah. Nah, ada beberapa gangguan, ada artritis eksudatif, nah radang pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi dan bernanah. Nah, sampai bernanah nih sakitnya. Kemudian artritis sika, radang pada sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering. Nah, jadi di sendi ini ada cairan kayak pelumas lah, kayak oli di dalam kendaraan. Nah, dislokasi atau bergesernya sendi dari kedudukan semula, ada tulangnya bergeser. Nah, padahal yang bergeser mungkin hanya sendi ya. Nah, sendinya bergeser. Nah, kemudian terkilir. Nah, terkilir Anda sudah paham. Ankilosis, persendian seolah-olah menyatu. Nah, kalau tadi kan menggeser, ini malah menyatu, nggak bisa digerakkan tulangnya gitu kan. Nah, kemudian ini ada beberapa gangguan pada otot. Nah, ada atropi, kondisi otot mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerak. Kemudian ada hipertrofi, kondisi otot membesar.
Kemudian ada kram, kejang otot karena cuaca dingin atau aktivitas terlalu berat. Jadi ototnya kayak ketarik gitu ya. Nah, tetanus. Nah, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani ya. Biasanya ini karena tertusuk sesuatu gitu sehingga otot itu menjadi terinfeksi bahkan sampai bernanah. Nah, ini makanya kalau misalkan kalian kena sesuatu, kena pisau atau kena paku misalkan, ya segera bersihkan, kasih maksudnya bersihkan misalkan dengan antibiotik, kemudian juga segera tutup lukanya ya agar tidak mengalami tetanus. Nah, kemudian miastenia gravis. Nah, keadaan otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan ya. Ini ada beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada otot ya, gangguan kelainan pada otot. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Jika ada materi yang kurang paham, silakan Ananda putar balik videonya, jangan terlalu cepat, pelan-pelan tapi bisa memahami. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada pengampu masing-masing di Banin atau di Banat, di Banin bisa ke Bapak. Cukup sekian, dan ada tugas yang harus dikerjakan di e-learning. Silahkan dikerjakan, dicoba untuk mengumpulkan tugas selalu di e-learning. Insya Allah e-learning ini dibuat agar memudahkan kita untuk belajar. Jadi nanti kalau Ananda ujian kan bisa ngecek materi-materinya enak gitu kan. Cukup sekian dari Bapak. Ini ada kutipan dari Quran surat Al-Muzadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Mungkin sekian dari Bapak, mohon maaf mungkin jika kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.